Halo teman-teman, kali ini di video ini saya akan coba sharing ya terkait pembuatan kontrol saklar pintar remote on off ya di handphone. Teman-teman bisa menggunakan remote SC. Nah, ini abaikan saja. Langsung aja teman-teman klik ya, ketik saja di remote SC di Google atau di Chrome. Nanti teman-teman akan diarahkan ke aplikasi online remote SC. Seperti tampilan ini ya. Nah, ini tampilannya. Teman-teman langsung klik aja langsung ke start now saja. Nanti kalau teman-teman misalkan ingin menyimpan, teman-teman harus wajib ya membuat akun. Jadi kalau nggak ada akun nggak bisa simpan atau save. Nah, teman-teman harus dipahami ya sebelum membuat kode, pertama-tama kita atur ini dulu. Bagian yang ini kita pilih aja di bagian gambar Bluetooth ini WiFi. Nah, terus yang kedua nanti bagian portnya kita menggunakan ESP8266, langsung kita pilih ESP826. 826 kita pilih untuk integrasinya menggunakan WiFi. Nah, yang terakhir nanti codingnya kita menggunakan Arduino IDE. Nah, kalau sudah tinggal apply saja. Terus kita akan membuat tampilan di handphonenya seperti apa. Nah, kita misalkan menggunakan ini ya. Langsung aja kita bikin on. Jadi teman-teman ini bisa teman-teman kreasikan sendiri maunya seperti apa. Yang jelas saya bikin yang sederhana saja seperti ini. On off karena kita mau bikin saklar yang on di 5 detik dan off di setelahnya, maka saya cukup menggunakan tombol on. Nah, ini adalah indikator ya, indikator. Jadi saat tombol on-nya diaktifkan, maka nanti LED-nya ini akan berubah warna gitu ya. Kita ubah. Nah, ini kan warnanya abu-abu. Nanti kita ganti dulu salah satu LED-nya. Nah, nanti teman-teman pilih aja di bagian bawah nanti ya untuk pemilihan LED-nya. Share ya, cuma agak susah dikit ya lepasinnya. Nah, sebelum itu teman-teman pastikan dulu teman-teman harus bikin alamat SSID. Nah, SSID ini teman-teman bisa aja buat suka-suka teman-teman aja deh, namanya mau teman apa gitu ya, yang penting ada namanya aja gitu, supaya bisa dikenali saat ingin menghubungkan handphone teman-teman menuju ke SSID atau alamat WiFi-nya gitu. Misalkan di sini saya menggunakan nama ini ya. Nah, nanti setelah nama itu selesai, teman-teman bisa pasang lagi yang passwordnya. Jadi password itu nanti untuk akses masuk kita ke WiFi tersebut. Kalau tidak ada passwordnya kan bisa berbahaya kalau teman-teman menggunakan itu untuk hal-hal yang sifatnya privasi seperti itu. Ataupun bisa terjadi yang namanya bentrok, bisa dimasukin orang dengan mudah. Dan orang-orang lain bisa kontrol juga. Nah, setelah SSID ini kita setting, nanti teman-teman akan diminta lagi untuk access point aplikasinya namanya apa. Nanti di tombolnya itu mau dikasih nama apa. Di sini saya akan coba samakan saja untuk memudahkan. Juga nanti access point-nya juga diminta password ya. Jadi teman-teman yang di sini langsung aja klik passwordnya, terserah password mau apa, tapi kali ini di video ini akan saya samakan saja supaya lebih mudah paham seperti itu. Sama ya, password sama, atas dan bawah juga sama. Tidak harus sama sih ya teman-teman, ini sekali lagi tidak harus sama, yang jelas teman-teman mau bedakan atau enggak itu terserah teman-teman saja, seperti itu. Nah, lanjut setelah kita udah pasang ya bagian ini, settingannya ini, lalu kita masuk ke LED tadi ya. LED-nya tadi kan ini warna abu-abu, nanti kita ganti dulu warna abu-abu ini karena ini saya maunya kalau off ini warnanya merah, maka saya ganti jadi warna merah. Terus latar belakangnya saya ganti warna putih, jadi ketika dia merah nanti mati dia akan warna putih. Nah, ini kita ganti warna hijau. Latar belakangnya ya, background belakangnya kita ganti warna putih. Jadi saat dia on warnanya hijau, saat dia off warnanya putih. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri. Di sini banyak banget pilihannya di interface bagian menunya ini. Tapi saya akan coba yang sederhana saja. Di sini saya akan berikan dia label ya. Labelnya ini terserah teman-teman mau dikasih nama apa gitu. Mau namanya apa, kayak pokoknya terserah aja lah. Jadi karena saya mau menggunakan untuk remote, jadi saya akan kasih nama dia remote ya. Remote apa ya? Ya pokoknya lah remote lah. Gitu guys ya. Jadi pelabelan ini sebenarnya sih untuk memudahkan juga sebagai untuk mempercantik tampilannya di layar kaca atau di telepon kita nanti gitu ya. Jadi saya kasih nama aja remote cadangan. Karena ini saya nanti mau implementasikan ke remote mobil ya, nanti akan saya kasih saja remote cadangan gitu. Nah, ini karena nggak bisa kita X dulu baru kontrol V ya. Nah, biar dia ada di depan seperti ini. Ukurannya nanti disesuaikan aja teman-teman, tinggal di tarik-tarik ini ya. Tuh.
Nah ini udah, saya mau tambahin jam di sini ya, jam biar nggak cantik aja sih gitu. Saya kasih tanggal juga di sini teman-teman. Nah kita rapiin, ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyaksikan sendiri mau bentuknya kayak gimana. Yang jelas ini saya bikinnya kayak gini lah, nanti disusun aja serapi mungkin supaya enak dilihat. Kalau ini sudah selesai, nanti teman-teman akan bikin kode ya, kode untuk Remote X-nya. Tapi sebelum itu pastikan semuanya ya, koneksinya, pengaturan-pengaturannya udah benar-benar udah sesuai ya, sesuai telunjuk di awal video tadi. Tuh. Langsung aja kita buat kodenya. Nah, sini ada kode ya, di atas ini ada yang pertama adalah source code. Nah, source code nanti teman-teman bisa ambil langsung aja ke aplikasi Arduino IDE. Nanti teman-teman bisa ikuti petunjuk di sini. Nah, ini cari. Nah, ini. Nah, nanti di-download ya teman-teman. Atau diinstal tapi klik aja dulu ESP8226. Nah, karena di sini saya udah install, jadi teman-teman nanti bahasanya kalau belum diinstal di sini tulisannya install ya. Tapi kalau sudah terinstall tulisannya seperti ini, remove ya. Nah, terus lanjut ke preference, teman-teman. Preference pastikan kodenya ini ya, teman-teman biasanya. Nah, ini pastikan ditulis ya. Kan ditulis seperti itu supaya nggak terjadi error. Kalau sudah nanti tinggal di oke saja gitu ya. Selanjutnya apalagi ya? Bentar. Oke, kalau sudah kita akan mengarah ke bagian 2-nya ya, library Ramos RD Arduino. Ini kita bisa aja langsung ya guys ya, langsung ke aplikasi Arduino IDE-nya karena di sana sudah dilengkapi ya. Yang tadi yang install itu yaitu kodenya nomor 2. Nah, yang keempat teman-teman nanti harus download di HP kalian ya Remote X-nya. Nanti kalau sudah di-download teman-teman akan diminta bikin akun. Nah, ini yang tadi ya di bagian kedua yang ini. Nah, terus kita lanjut ke 4. Nah, yang ke berapa nih? Ke 5 ya nanti ya. Ke 5 ya digunain aja. Kodenya sebenarnya sudah ada tertampil di sini ya guys ya. Jadi teman-teman bisa langsung copy aja kode ini di bagian sini, copy kode tuh. Terus kalian pastekan di software aplikasi Arduino IDE-nya. Tapi di sini ada penyesuaian ya guys ya, karena kita pengennya mudah, fungsinya juga jangan sampai ada yang error gitu ya teman-teman ya. Jadi kita verifikasi dulu data ini, data coding itu apakah ada masalah atau tidak gitu ya. Tes, kita tunggu aja. Nanti kalau dia terjadi error dia akan kelihatan ya, tampil di bagian outputnya sini guys. Jadi ada di outputnya ini yang bagian bawah ini guys. Nah, ini ada di sini ya. Ini udah tampil guys. Jadi nanti ini akan kita sesuaikan ya, sesuai dengan fungsi yang kita inginkan. Nah untuk kemudahannya ya teman-teman, daripada kita pusing-pusing gimana sih cara coding, belajarnya susah ya, kita ada gunakan fitur Gemini AI saja teman-teman. Jadi nanti kata kuncinya ini ya, yang saya blok ini teman-teman. Nah, kode yang tadi yang kita ada di Arduino IDE itu dipastekan, terus teman tambahkan kalimat ini ya. Nah, hai, aku ingin membuat coding ini bla 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 seperti ini ya. Nah, untuk waktu durasinya saja teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Teman-teman maunya yang 5 detik, 7 detik, 3 detik, ataupun berapa jumlahnya itu terserah dari teman-teman saja. Gitu ya. Oke, ini nanti kan udah kita tulis. Nanti kita enter-enter aja dulu supaya nggak terjadi ini. Nah, yang ini kode coding ini kita kontrol A semua, baru kita kontrol C ya. Kita copy dulu, baru kita pastekan di sini tadi. Nah, setelah dipastekan kita enter. Nah, otomatis si AI ini dia akan memproses data-data codingan yang ada di Arduino IDE tadi. Jadi dia akan membuatkan coding buat kita agar fitur ini bisa bekerja sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman gitu ya. Oh, keluar semua tuh, nanti di bawah-bawahnya kita cek tuh. Nah, jadi mudah sekali ya guys ya. Jadi teman-teman tinggal copy paste lagi data-data coding yang udah dikasih sama Gemini AI atau Gemini AI ini ya. Gitu, tinggal teman-teman baca petunjuknya kalau memang diperlukan. Nah, setelah itu kita copy aja, kita masuk lagi ke Arduino IDE-nya ya. Kita blok aja semuanya, kita ganti dengan yang ini atau kita hapus dulu. Nah, kita pastekan di sini. Setelah itu kita akan coba verifikasi dulu data dari
AI itu, dari Gemini AI, kita coba apakah dia ada error atau enggak. Nanti kalau ada error dia akan kasih tahu ya. Nah, seperti ini ya. Tuh. Nah, kalau memang ada kesalahan, kita bisa benahin. Kenapa ini bisa terjadi error? Karena kita belum ada menjelaskan ya guys ya, belum ada menjelaskan papan board atau modul yang kita gunakan. Makanya di sini terjadi error guys. Gitu. Nah, bagaimana perbaikannya? Kita menuju lagi ke aplikasi Gemini AI tadi. Jadi di situ nanti kita jelasin lagi bahwa kita menggunakan modul ISP8266. Terus kita minta aja dia untuk melakukan perbaikan dan minta tulis ulang, jangan sampai ada kesalahan. Seperti itu ya. Tuh, ini ada kan di sini kalau terjadi error dia akan ada kelihatan warna merahnya, akar merah seperti ini. Tuh error-errornya gitu kan. Nah, kalau sudah error ini nggak bisa ya guys ya, nggak bisa teman-teman upload. Jadi teman-teman langkahnya seperti yang saya jelaskan tadi nih, kita balik ke sini, ketik aja di sini. Nah, terjadi error seperti ini ya. Nah, nanti kita jelaskan kita menggunakan papan modul ISP8266. Kalau sudah kita jelaskan, kita tulis lagi, maka si Gemini AI ini akan bekerja membuatkan coding Arduino IDE kita itu sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan aplikasi yang kita buat di handphone menggunakan remote SY nanti. Tuh, kita tulis aja ya seperti ini ya guys ya. Nah, dia akan proses, terus dia akan keluar kayak gini guys. Ini udah nggak usah pikir panjang lagi ya guys ya. Ini udah sempurna, udah pasti berfungsi. Ya, kalau masih terjadi error nanti kita akan benahi lagi teman-teman. Nah, ini kayak saya tambahin ya, biar benar-benar sempurna, nggak ada kesalahan saat kita gunakan coding ini gitu. Karena saya khawatir masih ada kesalahan ya di bagian atas, jadi saya tekankan lagi, tolong tuliskan ulang coding di atas gitu ya, tuliskan dulu. Jadi codingnya itu nggak bagian-bagian pentingnya saja guys, jadi akan dituliskan secara detail dari langkah 1 sampai langkah terakhir. Nah, itu ya, kita tulis aja kayak gini. Daripada pusing ya guys ya, nge-coding sendiri, ujung-ujungnya salah, sehari nggak selesai-selesai. Mending kita gunakan Gemini AI untuk codingkan ISP8266 ini. Supaya bisa berfungsi guys. Udah, nggak usah baca-baca lagi guys yang di bawah itu guys, kita copy aja. Langsung kita masuk ke Arduino IDE. Nah, ini kita blok, kita hapus, kita ganti, kita pastekan seperti ini. Langsung kita cek code dulu, kita verifikasi dulu datanya sebelum kita upload apakah bisa berguna atau berfungsi. Kita tes dulu, kita tunggu sebentar. Nah, oke ya guys ya, ini sudah tidak ada kesalahan lagi guys. Jadi ini sudah siap kita upload gitu. Tapi sekali lagi ya teman-teman, sebelum upload teman-teman harus pastikan library dari Arduino, library dari remote SY-nya sudah diinstal. Terus soket COM USB-nya juga sudah benar-benar sesuai dengan USB yang kita colok, misalkan CH340. Nah, di sini kan terjadi kesalahan ya guys ya, terjadi kesalahan pada COM. Nah, bagaimana kita memastikan COM yang kita gunakan COM 4, COM 5, COM 3 atau COM berapa? Maka kita akan coba cari dulu ya guys ya, supaya tidak salah saat proses upload kode ini ke modul ISP8266-nya. Nah, sekarang kita buka aja di sini. Kita klik kanan, cari bukan properties ya, bukan ya. Oke, kita buka aja di sini ya, di manage. Nah, kita cari COM yang kita gunakan, kita beri sini. Pastikan driver CH340-nya sudah terinstall ya guys ya. Kalau belum terinstall, teman-teman bisa aja langsung download, cari drivernya, ketik aja CH340 driver. Nah, karena di sini kebacanya di COM 4, berarti teman-teman nanti pilih di pengaturan di Arduino IDE-nya, kita pilih juga harus di COM 4. Ini ya, arahkan ke sini, terus cari di COM 4, klik aja klik 4. Nah, ini udah bisa diupload ya guys ya. Kalau sudah kita pilih COM 4, kita langsung upload saja. Oke, kita lihat di sini codingannya apakah ada masalah atau masih ada error. Kita tunggu ya, prosesnya kurang dari 1 menit kok. Karena codingnya juga nggak terlalu banyak, jadi prosesnya cepat aja. Tunggu aja dulu ya.
Oke, ini udah selesai ya guys ya. Kalau udah ada tulisan briefing kayak gini berarti udah komplit. Nah, di juga ada keterangannya. Itu udah, ini udah selesai ya proses pengkodingan ESP8266-nya udah selesai. Tinggal kita coba aplikasikan ke handphone kita, apakah bisa bekerja relaynya atau tidak. Oke guys, langsung aja kita cabut dulu. Oke, sebelum itu langsung aja teman-teman download Remote S-nya di Play Store ya, di handphone teman-teman semua, langsung install. Klik, tunggu aja prosesnya karena sini sudah saya install, jadi saya tidak perlu klik install lagi ya. Jadi nanti kalau sudah terinstall, teman-teman bikin aja akunnya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah bikin atau sudah membuat akunnya, teman-teman langsung masuk aja ke Malaysia. Nanti kan ada permintaan bikin akun. Kalau sudah selesai, teman klik aja titik 3 di atas, langsung WiFi point. Sini kita masukkan SSID WiFi kita tadi yang kita gunakan, namanya apa? Langsung aja kita klik, masukkan passwordnya. Nah, di sini masukkan misalkan passwordnya tadi 1 sampai 8, klik aja 1 sampai 8. Itu ya. Langsung diklik 1 sampai 8, selesai. Nanti akan proses dia masuk ke password access point. Teman-teman klik aja juga passwordnya, misalkan 1 sampai 8 lagi. Kalau teman-teman tiap kali masuk aplikasi ini tidak ingin masukkan password lagi, teman-teman bisa conteng save ya. Kalau tidak ingin save, jadi tiap kali masuk aplikasi teman-teman akan diminta password, jadi tidak perlu di save lagi. Jadi kalau mau passwordnya paten ya, nggak diminta terus, teman-teman bisa save. Nah, ini udah interface-nya muncul ya di sini ya. Nah, ini kita hidupkan on. Nah, off. Kita on-kan lagi. Karena saya di sini menggunakan fitur yang gratis, Remote SC-nya, jadi kita cuma dikasih 10 detik ya teman-teman. Dia berbayar teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan yang Pro, 25.000 per bulannya kurang lebih. Nah, kita coba lagi on, off. Di sini saya menggunakan delay waktunya di 5 detik ya. Oke, akan kita coba langsung ya, guys ya teman-teman ya. Nih. Coba. Nah, di sini saya menggunakan penggabungan 2 relay ya. Sebenarnya kalau ini relay utamanya cuma 1. Ini kita lihat indikatornya warna merah, berarti tandanya on, dia akan mati sendiri setelah 5 detik guys. Ya. Tuh, mati sendiri, kita on kan lagi. Dia tiap 5 detik dia akan mati. Nah, ini karena kita menggunakan mode gratisan. Dikasih 10 detik, kita ngulang lagi guys. Nah, kita klik lagi ya. Tuh. Nyala, 5 detik dia akan mati. Gitu. Teman-teman, untuk membuat modul saklar otomatis menggunakan handphone itu teman-teman harus menyiapkan ini ya. Satu, model CH340 TOO TTL ESP8266 untuk pembuatan Arduino ke PC atau di handphone kita nanti. Terus yang kedua relaynya ya, ESP826, ESP01. Ini harganya sekitar di 30 ribuan saja. Untuk modulnya CH340 itu ada sekitar di 15 ribuan rupiah saja di online shop ya. Jangan lupa nanti drivernya untuk CH340-nya itu diinstal, teman-teman cari aja driver CH340. Nanti di situ diarahkan di Google-nya, nanti tinggal download saja. Seperti itu ya guys ya. Nah, terus nanti ada sedikit yang perlu dimodifikasi di board papan modul CH340 ini. Nanti teman-teman ikuti aja gambar ini ya. Sambungkan kabel-kabelnya ini. Kalau mau menggunakan LED atau tombol silakan, karena di sini saya menggunakan LED saja karena saya gunakan untuk paten ya, untuk tidak disambung putuskan seperti itu. Nah, teman-teman lihat aja di gambarnya, nanti dipasang saja seperti di gambar. Oke, sekian dulu dari saya, terima kasih, selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar terkait coding. Terima kasih. Oke, jika ada kesalahan dalam pembuatan video mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye bye.